peninggalan Mataram kuno yang eksis pada abad ke-8 sampai 11 berupa candi-candi, baik Candi Borobudur, Prambanan, dan lainnya, begitu megah. Namun, ternyata ada penemuan situs yang jauh lebih kuno dan menjadi bukti kehidupan dan keseharian masyarakat waktu itu secara lebih detail. Penemuan itu berupa situs Liangan di Dusun Liangan, Desa Purbosari, Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Temanggung yang memperkaya kasanah Mataram kuno. Bahkan pusat peradaban Mataram kuno yang berdurasi antara abad ke-6 sampai abad ke-10 itu menunjukkan betapa para leluhur masa lalu begitu arif dan cerdas juga sudah memiliki hubungan sampai negeri Cina. Inilah situs penting yang baru sedikit digali dan kemungkinan akan mengungkap lebih banyak tentang peradaban masyarakat Mataram kuno. Liangan merupakan perkampungan atau mungkin kota masa Mataram kuno di lereng utara Gunung Sindoro, ada di ketinggian 1.200 meter di atas permukaan air laut. Namun, tempat ini sudah lebih 1.000 tahun hilang tertimbun. Suatu hari pada tahun 2000, warga setempat, Pak Cipto, menggali pasir untuk membangun rumahnya. Aktivitasnya membongkar tabir masa lalu. Ia menemukan bentengan, kemudian melaporkannya ke Balai Arkeologi Yogyakarta. 8 tahun kemudian, ke arah barat daya, aktivitas penambangan pasir mengungkap penemuan hampir serupa. Maka, sejak tahun 2008, dilakukan ekskavasi serius dan ternyata di situ merupakan pusat pemukiman Mataram kuno yang sudah begitu maju dan luar biasa. Dikatakan maju karena masyarakat Liangan kuno sudah mampu membuat candi, batur batu, petirtaan atau perairan, juga pertanian yang baik. Bahkan ditemukan pula perkakas dari keramik Cina era dinasti Tang. Artinya, masyarakat Liangan juga sudah punya hubungan dengan luar negeri. Tak hanya itu, juga ada beberapa alat dari besi maupun perunggu. Situs Liangan merupakan areal pemukiman, peribadatan, dan areal pertanian. Maka situs ini disebut pemukiman kuno Kampung Ritual. Durasi pemukiman Liangan antara abad ke-6 sampai abad ke-10, mungkin sejak pra-Hindu. Namun perkampungan ini musnah pada abad ke-10 karena disapu erupsi Gunung Sindoro. Liangan tertimbun material letusan Gunung Sindoro setebal 7-10 meter. Sampai saat ini, material-material yang menutup Liangan adalah khas material letusan gunung, baik berupa pasir, abu, kerikil, bahkan bongkahan batu besar. Penemuan situs Liangan juga mengungkap terjadinya letusan Gunung Sindoro. Selama ini, sangat minim catatan tentang aktivitas gunung tersebut, dan Liangan mengabarkan bahwa Gunung Sindoro pernah meletus hebat pada abad ke-10. Karena erupsi tersebut, perkampungan Liangan yang maju itu akhirnya hilang tertimbun material letusan Gunung Sindoro. Perkampungan itu terungkap kembali setelah dilakukan ekskavasi dan penelitian pada tahun 2008. Herannya, sampai sekarang tak ditemukan kerangka manusia sebagai bukti korban letusan itu. Artinya, masyarakat Liangan kuno sudah memiliki ilmu mitigasi bencana. Sangat mungkin mereka sudah mampu mendeteksi akan adanya letusan Gunung Sindoro sehingga mereka pindah lebih dulu sebelum gunung meletus. Para peneliti seperti dari Balai Arkeologi Yogyakarta, Sugeng Riyanto, dalam bukunya Liangan Kini, Dulu, dan Esok menyatakan tak ada korban dalam letusan Gunung Sindoro pada abad ke-10 itu. Menurut Sugeng Riyanto, Liangan bukan hanya situs arkeologi,
tetapi unit peradaban yang dibangun dalam proses panjang dengan kearifan dan kecerdasan luar biasa. Peradaban luhur yang kemudian menderita. Luas areal situs Liangan adalah 4 hektar, namun ekskavasi dan penelitian di situs ini jauh dari tuntas. Diperkirakan kompleks Liangan sebesar 10 hektar. Artinya, masih ada sekitar 6 hektar yang belum diekskavasi dan diteliti. Memasuki situs Liangan di halaman pertama, kita sudah langsung disuguhi peninggalan yang mengagumkan. Di sisi timur ada bangunan dari batu berupa petir taan. Ini menunjukkan betapa masyarakat Liangan kuno sudah canggih dalam perairan dan memiliki estetika tinggi. Di sebelah selatannya terdapat gumpalan hitam. Ini merupakan arang. Selain memakai bahan batu, masyarakat Liangan kuno membangun rumah dengan kayu dan bambu. Gumpalan arang ini diperkirakan rumah yang terbakar karena erupsi dan tertimbun. Di sebelah timur terdapat jalan kuno yang terbuat dari batu yang ditata secara rapi. Ini menunjukkan betapa di Liangan sudah merupakan pusat peradaban yang maju dan tertata rapi. Naik ke halaman kedua, kita akan menemukan Candi Pemujaan. Candi ini kecil, berukuran sekitar 5 meter persegi, namun begitu unik dan sakral. Di atasnya ada punden batu yang diperkirakan menjadi pusat pemujaan. Batu itu sudah diberi ceruk dan aliran air. Entah ritual apa yang dilakukan di candi tersebut. Yang pasti, candi itu menunjukkan masyarakat pra-Hindu ketika mereka masih berkeyakinan animisme dan dinamisme. Di sebelah selatan Candi Pemujaan ada 4 batur terbuat dari batu. Sangat mungkin fungsinya juga sebagai bagian dari tempat ritual. Lalu di sebelah baratnya terdapat bekas bangunan agak besar yang pondasinya berupa batu. Dilihat dari strukturnya dan bekas-bekasnya, tempat ini dulunya bangunan yang tiang-tiangnya dari kayu. Di sebelah utara tempat ini terdapat sisa-sisa batu ukiran. Perkakas-perkakas yang ditemukan pun begitu mengagumkan. Ada beberapa guci, periuk, dan berbagai alat keramik dari dinasti Tang Cina. Kondisinya memang sudah tak utuh, namun keramik-keramik itu menjadi bukti betapa majunya kehidupan masa itu. Mereka juga memiliki budaya pertanian tinggi, bahkan sudah menanam padi. Hebatnya, sisa-sisa padi hasil pertanian mereka masih bisa ditemukan meski sudah gosong karena timbunan erupsi Gunung Sindoro. Padi ya. Gabahnya iya. hitam. Kok bisa? Arang ini. Arang ya. Oh, sudah jadi arang. Oh, gitu ya. Iya. Iya. Banyak ini. Ya, Pak, ambil bawah itu. Petualang dan etnofotografer senior Indonesia yang sudah keliling dunia, Don Hasman, amat mengagumi situs Liangan. Menurutnya, Liangan merupakan situs yang langka, berharga, dan pantas mendapat perlakuan istimewa. Sebab di dalamnya tersimpan ilmu dan sejarah luar biasa. Itu lahar, Mas. Lahar pijar, jadi lahar yang sudah membeku, Mas. Yang hitam? Lava. Yang hitam ini? Lava pijar yang sudah membeku, Mas. Yang hitam ini ya? Iya. Tapi sampai dia bikin begini agak aneh juga ini. Mungkin itu kan, ini kan di lereng Sindoro, Om? Iya. Ya lontaran. Lontaran ya? Ini dia terkubur gara-gara itu meletus, Mas. Iya. Dan waktu meletusnya itu kita bisa, itu yang disebutnya dalam ilmu arkeologi itu singkapan, Mas. Singkapan. Jadi ya? sudah dibuka tersingkap jadinya. Itu yang tadi, yang itu tuh. Sedih saya kalau sampai kan dibawa lari. Ini kayak begini nih, sangat tua.
sangat tua. Aduh, bukan main ini. Aduh, macam-macam ini nih. Ini belum selesai ini. Iya. Lagi seni. Tua ini Om ya. Tua. Ini asli ini. Asli. Kayak macam ini nih. Bukan main ini. Nggak main-main. Iya. Iya. Tua itu. Kelihatan lah. Nah, kalau ininya yang diperbarui, yang ini nih. Yang ini diperbarui, direstorasi gitu. Iya. Dan jarang Mas ada ini. Ini bahannya lahar. Lahar ya. Lahar ini. Nah, yang lebih banyak kandungan besinya. Jadinya merah. Lahar Sindoro ini. Gak tahu. Oh iya merah. Merah. Jarang ya. Lihat aja. Iya. Saya juga heran waktu orang dulu kok dia masih pakai yang merah. Ini juga ada ini. Lebih banyak kandungan logam besinya. Dari Tuh, gunung. Itu ada. Ada Mas. Yang merah ini ya. Merah. Oh ini batu bata kayaknya. Apanya? Ya batu bagian dari itu. Pasti ini Ya. batu vulkanik Mas. Oh itu merah juga Om. Ya, makanya. Itu. Tapi ini sudah lebih banyak udah campuran Mas. Campuran ya. Ya. Semua kan dari bentuk dari bahan logam kan semua itu. Dapat ya capungnya nggak lari ya. Hebat Mas. Deketin sampai dia Mas. Sengaja biar dia. Nah, jadi justru bagus itu. Situs Liangan membuka tabir betapa bangsa ini sudah maju sejak dulu kala. Belum diketahui siapa pemimpin Liangan waktu itu. Namun, peradaban luhur yang berdurasi dari abad ke-6 sampai abad ke-10 di Liangan itu sangat mungkin bagian dari leluhur para Raja Mataram kuno yang kemudian membangun Candi Borobudur dan Prambanan sebagai bukti peradaban adiluhung di masa lampau.